Wow, timnas Indonesia hanya kalah tipis dari Vietnam. Padahal timnas Indonesia kebanyakan pakai pemain lapis ketiga. Ini dia selebrasi Vietnam usai berhasil buat gol ke gawang timnas Indonesia. Fans Garuda pasti dibuat heran dengan selebrasi Vietnam. Wah. Ternyata ini alasan AFF agar VAR lawan Vietnam berada di Malaysia. Kira-kira ada apa ya? Begini penjelasannya. Nah, ini super mantap. Ini dia ranking FIFA Timnas Indonesia. Usai Malaysia dikalahkan Thailand. Kira-kira berapa ya ranking FIFA Timnas Indonesia saat ini? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil laga Vietnam melawan Indonesia di Piala AFF 2024. Pertandingan sengit antara Timnas Indonesia dan Vietnam di grup B Piala AFF 2024 kembali menjadi sorotan. Digelar di Stadion Viet Tri pada Minggu malam, 15 Desember 2024. Duel ini memperlihatkan intensitas tinggi dari kedua tim yang sama-sama berjuang untuk memastikan langkah ke babak berikutnya. Babak pertama berlangsung dengan tensi tinggi. Timnas Vietnam tampil mendominasi di 20 menit awal, memberikan tekanan hebat ke lini pertahanan Garuda. Meski tanpa Marcelino Ferdinand yang terkena kartu merah di laga sebelumnya, skuad asuhan Sintayong berhasil menunjukkan daya juang luar biasa. Sosok Cahaya Supriyadi yang kembali mengawal gawang Indonesia menjadi pahlawan dengan sejumlah penyelamatan gemilang yang memastikan skor tetap aman di paruh pertama pertandingan. Tidak bisa dipungkiri, duel ini menyuguhkan drama dan aksi yang memikat. Banyak momen di mana Vietnam tampak unggul dalam penguasaan bola, tetapi pertahanan solid Indonesia mematahkan peluang demi peluang lawan. Di sisi lain, lini serang Garuda juga beberapa kali mencoba memanfaatkan celah untuk mencetak gol. Ingin tahu hasil akhir pertandingan? Anda bisa langsung cek pada thumbnail video kami atau di media sosial resmi Timnas Indonesia untuk informasi skor lengkapnya. Bagaimana menurut Anda performa Timnas Indonesia tadi malam? Apakah Cahaya Supriyadi menjadi pemain terbaik versi Anda? Atau mungkin ada momen yang membuat Anda terkesan sepanjang pertandingan? Mari berbagi pendapat dan ulasan Anda di kolom komentar. Jangan lupa, terus dukung Timnas Indonesia untuk meraih prestasi terbaik di Piala AFF 2024. Selebrasi pemain Vietnam usai cetak gol ke gawang Indonesia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024 memunculkan banyak cerita. Di PHU To Provincial Stadium, Minggu 15 Desember 2024, Vietnam berhasil mencetak 1 gol dan membawa pulang 3 poin. Namun, selebrasi yang dilakukan para pemain Vietnam setelah pertandingan justru memancing perhatian publik. Para pemain Vietnam tampak sangat bangga seolah-olah mereka baru saja menaklukkan tim utama Indonesia yang digadang-gadang berpotensi berlaga di Piala Dunia 2026. Namun kenyataannya Timnas Indonesia menurunkan mayoritas pemain lapis ketiganya dalam turnamen ini. Hal ini disebabkan oleh Piala AFF yang tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga para pemain utama tidak dilepas oleh klub mereka. Kemenangan Vietnam memang patut diapresiasi, tetapi jika melihat konteks pertandingan, performa mereka terbilang kurang meyakinkan. Menghadapi skuad muda Indonesia yang sebagian besar berisi pemain lapis ketiga, Vietnam hanya mampu mencetak 1 gol. Bahkan selama babak pertama, Indonesia mampu memberikan perlawanan yang solid, terutama di lini pertahanan yang dipimpin Asnawi Mangkualam. Pressing ketat yang diterapkan skuad Garuda berhasil membuat Vietnam kesulitan mengembangkan permainan. Meski Vietnam mendominasi penguasaan bola, peluang mereka sering kandas karena solidnya pertahanan Indonesia.
Gol sematawayang mereka baru tercipta di menit ke-77 melalui aksi Nguyen Quang Hai, pemain andalan yang kerap dijuluki Messi Vietnam. Meski kalah, para pemain muda Indonesia memperlihatkan perkembangan yang signifikan dibandingkan laga sebelumnya melawan Laos. Permainan bola pendek yang mulai terorganisir, serta serangan balik yang efektif menunjukkan potensi besar dari generasi muda ini. Bahkan Victor Dethan, salah satu pemain pengganti, berhasil mencatatkan shot on target pertama Indonesia di menit ke-65, meskipun tendangannya masih terlalu lemah untuk menaklukkan kiper Vietnam. Hasil pertandingan ini juga memberikan gambaran bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. Dengan catatan mereka harus mampu mengalahkan Filipina di laga terakhir grup B. Reaksi selebrasi pemain Vietnam setelah pertandingan ini menjadi bahan pembicaraan. Sebagian netizen menganggap bahwa selebrasi tersebut terlalu berlebihan, mengingat mereka hanya menghadapi tim muda Indonesia yang notabene belum berpengalaman di level internasional. Apalagi jika dibandingkan dengan status Indonesia sebagai salah satu calon peserta Piala Dunia 2026, kemenangan tipis ini seharusnya tidak dirayakan secara berlebihan. Namun di sisi lain, kemenangan ini tetap penting bagi Vietnam yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Sebagai salah satu tuan rumah, tekanan untuk menang tentu sangat besar. Bagi kecurangan AFF terbuka lebar, VAR laga Vietnam melawan timnas Indonesia dikontrol Malaysia. Kontroversi baru kembali menyelimuti Piala AFF 2024. Penggunaan teknologi Video Assistant Referee dalam kurung VAR yang seharusnya meningkatkan keadilan justru memunculkan banyak pertanyaan. Alih-alih menggunakan ruangan VAR di stadion, AFF menerapkan skema pusat yang berlokasi di Malaysia. Hal ini memicu reaksi keras dari banyak pihak, terutama mengingat rivalitas panas antara Indonesia dan Malaysia di kancah sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang menyayangkan keputusan AFF ini. Kenapa harus Malaysia, negara yang memiliki sejarah rivalitas panjang dengan Indonesia? Bukankah hal ini rawan menimbulkan konflik kepentingan? Sejumlah pendukung timnas Indonesia bahkan menyarankan agar pusat VAR dipindahkan ke Bahrain, meskipun negara tersebut juga memiliki rekam jejak mencurigakan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketegangan semakin meningkat setelah laporan dari media Vietnam. Tet Tran mengungkapkan bahwa ruang VAR di Stadion Viet Tri saat laga Vietnam melawan Indonesia kosong melompong. Hanya ada satu laptop di atas meja tanpa layar besar atau teknologi canggih seperti yang biasa terlihat di turnamen internasional. Meskipun layar di samping lapangan tetap tersedia untuk membantu wasit melihat tayangan ulang, ruang VAR yang minimalis ini mempertegas kesan bahwa AFF sedang menghemat anggaran. ASEAN Football sendiri mengonfirmasi bahwa semua pertandingan dikirimkan ke Video Operation Room di Malaysia dan Singapura untuk keputusan VAR. Keputusan untuk menggunakan skema VAR terpusat ini diklaim mengikuti model yang digunakan di liga-liga besar seperti Premier League atau MLS. Namun skema ini terasa tidak proporsional untuk turnamen seperti Piala AFF. Banyak yang beranggapan bahwa AFF hanya mencari cara termurah tanpa mempertimbangkan dampak transparansi dan integritas turnamen. Tidak sedikit pula yang menyebut AFF sebagai federasi yang miskin karena langkah ini. Padahal, teknologi VAR seharusnya meningkatkan kualitas keputusan wasit, bukan malah menambah kecurigaan. Di tengah kekacauan ini, ada satu hal yang disyukuri oleh pendukung Garuda. Timnas Indonesia tidak membawa semua pemain terbaiknya. Dengan kondisi seperti ini, bermain tanpa skuad penuh dianggap sebagai langkah bijak. Namun, apakah ini berarti AFF benar-benar tidak bisa dipercaya untuk mengelola turnamen 2 tahunan ini? Dengan semua kejanggalan ini, apakah menurut kalian AFF layak mendapatkan kepercayaan untuk menyelenggarakan turnamen besar? Apakah pengelolaan VAR berbasis di Malaysia ini memang murni untuk efisiensi, atau justru ada maksud tersembunyi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah AFF hanya mencari keuntungan tanpa memikirkan keadilan? Atau ini hanya masalah teknis yang diperbesar? Mari kita bahas bersama. Media Vietnam ketakutan dengan senjata andalan timnas Indonesia.
Pertandingan panas antara Vietnam dan Indonesia di Piala AFF 2024 baru saja usai. Hasilnya, kalian bisa melihatnya di thumbnail video kami atau di berbagai media sosial. Namun satu hal yang pasti, laga ini membuktikan bahwa ketakutan Vietnam terhadap senjata andalan Indonesia memang bukan isapan jempol belaka. Sebelum pertandingan dimulai, media Vietnam seperti Soha VN sudah menyoroti skema serangan bola mati timnas Indonesia sebagai ancaman besar. Mereka bahkan terang-terangan mengungkapkan kekhawatiran tentang bagaimana bola mati sering menjadi senjata mematikan bagi skuad Garuda. Dan benar saja, atmosfer pertandingan menunjukkan bahwa setiap lemparan ke dalam tendangan sudut atau bola mati di sekitar kotak penalti menjadi momen menegangkan bagi lini pertahanan Vietnam. Sepanjang turnamen, skema bola mati Indonesia menjadi momok tidak hanya untuk Vietnam tetapi juga untuk lawan-lawan sebelumnya. Pemain bertahan seperti Muhammad Ferrari dan Kadek Arl menunjukkan ketajamannya dalam situasi ini. Bahkan bek sayap seperti Asnawi Mangkualam turut ambil bagian dalam mencetak gol. Menariknya, ancaman ini tidak hanya muncul dari eksekutor bola mati, tetapi juga dari pemain-pemain lain yang memanfaatkan kekacauan di depan gawang lawan. Vietnam yang sebelumnya sudah menyadari kelemahan mereka dalam mengantisipasi situasi bola mati, terlihat berupaya keras untuk meredam serangan. Tetapi, apakah usaha mereka cukup untuk menghentikan skema matang dari Shin Tae-yong? Di bawah asuhan Kim Sang-sik, Vietnam memang memiliki kelemahan dalam mengantisipasi bola mati. Hal ini telah menjadi perhatian sejak awal turnamen. Dalam laga ini, tekanan yang dihadirkan Indonesia membuat lini belakang Vietnam berkali-kali harus bekerja ekstra keras. Beberapa peluang hampir saja berbuah gol dan ketegangan di setiap momen bola mati terasa hingga peluit akhir pertandingan. Setelah melihat hasil pertandingan ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah senjata bola mati timnas Indonesia kembali menjadi faktor penentu? Atau Vietnam berhasil mematahkan ancaman tersebut meski harus bekerja keras? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Apakah strategi Shin Tae-yong sudah cukup maksimal? Atau ada aspek yang perlu diperbaiki? Diskusi seru kita menanti. Tulis pendapat kalian sekarang di kolom komentar. Ranking FIFA terbaru timnas Indonesia usai Malaysia dipermalukan Thailand. Laga panas Piala AFF 2024 antara Vietnam dan timnas Indonesia tadi malam tidak hanya menentukan nasib di klasemen, tetapi juga berdampak pada ranking FIFA. Sementara itu, Malaysia yang baru saja dipermalukan Thailand kini menghadapi tekanan besar, baik di lapangan maupun dari para pendukungnya. Mari kita ulas lebih dalam. Malaysia yang sebelumnya tampil cukup percaya diri harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari Thailand di Raja Mangala Stadium. Blunder fatal kiper Harimau Malaya menjadi momen yang menentukan pertandingan. Kekalahan ini tidak hanya membuat posisi mereka di klasemen grup A merosot ke peringkat ketiga, tetapi juga berdampak pada ranking FIFA. Menurut laman Football Ranking, Malaysia kehilangan 1,97 poin setelah kekalahan tersebut, tetap bertahan di posisi 132 dunia. Di sisi lain, Thailand berhasil menambah 1,97 poin, semakin kokoh di peringkat 97 dunia. Kemenangan ini semakin menegaskan dominasi gajah perang di Asia Tenggara. Sementara itu, timnas Indonesia baru saja menyelesaikan laga krusial melawan Vietnam tadi malam. Hasil pertandingan ini tentu menjadi sorotan, terutama terkait dampaknya pada ranking FIFA. Sebelum pertandingan, Indonesia berada di peringkat 125 dunia dengan total poin 1135,80. Mengacu pada data pra-pertandingan, Indonesia memiliki potensi untuk naik ke peringkat 124 dunia jika berhasil mengalahkan Vietnam dengan tambahan plus 263 poin. Sebaliknya, jika hanya bermain imbang, Garuda akan mendapatkan tambahan kecil sebesar plus 013 poin. Namun, kekalahan akan membuat Indonesia kehilangan 2,37 poin, yang bisa membuat jarak dengan rival terdekat semakin jauh. Hasil pertandingan melawan Vietnam tentu sangat memengaruhi langkah timnas Indonesia di turnamen ini. Apakah skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil menjaga posisi mereka di puncak klasemen grup B? Atau Vietnam berhasil menyalip? Semua ini akan menjadi pembahasan menarik di kolom komentar.
Persaingan di Piala AFF tidak hanya soal trofi, tetapi juga kebanggaan dan posisi di ranking FIFA. Malaysia dan Indonesia, dua negara dengan rivalitas kuat, kini dalam posisi yang berbeda. Indonesia memiliki peluang besar untuk memperbaiki peringkatnya, sementara Malaysia harus bekerja keras memperbaiki performa jika ingin kembali ke jalur kemenangan. Bagaimana menurut Anda, apakah timnas Indonesia cukup konsisten untuk meraih posisi lebih baik di ranking FIFA? Ataukah tantangan di Piala AFF 2024 ini terlalu berat untuk skuad Garuda? Tulis opini Anda di kolom komentar. Apakah timnas Indonesia mampu menjaga momentum untuk bersaing di level Asia Tenggara? Atau perlu ada evaluasi lebih mendalam? Mari kita bahas bersama.